Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Berjumpa lagi dengan Ibu Ratna pada hari ini. Anak-anak Ibu yang soleh-solehah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yuk, kita simak pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita ingat kembali rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang enam, beriman kepada qada dan qadar. Kita masuk pembelajaran hari ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah adalah mempercayai dalam hati, mengatakan dengan ucapan, dan difaktakan dengan fitrah perbuatan bahwa Allah ada dengan semua sifat kemuliaan dan kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan penguasa alam raya ini. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang ada di langit, di bumi, seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melalui 3 cara. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pada hari ini, kita fokuskan pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Coba anak-anak Ibu yang soleh dan soleha yang ganteng-ganteng ini, amati gambar yang telah Ibu sediakan. Yang pertama, apa saja sih benda mati itu? Yang kedua, apa ya benda hidup itu? Apa saja yang termasuk benda hidup itu? Bisa kita amati di sekitar. Tapi coba kita lihat di sini yang termasuk benda mati, contohnya seperti kursi, buku, bangunan, meja, pensil, penghapus. Sedangkan benda hidup bisa kita lihat di sini. Ada pepohonan, ada manusia, ada hewan. Ini semua termasuk benda hidup. Dan Ibu sebutkan tadi seperti kursi, meja, ini semua termasuk benda mati. Kita bisa bacakan di sini siapa yang menciptakan. Yang menciptakan alam semesta tadi seperti yang Ibu sebutkan. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta isinya. Benda mati dan benda hidup pun termasuk ciptaan Allah. Sesuai dengan Quran Surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita wajib memuji Allah karena Allah lah yang memberi kita alam semesta, yang menghidupkan kita, yang mencukupi segala kebutuhan kita. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari bersama-sama kita baca bacaan berikut ini. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan.
Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Jadi, sudah selayaknya kita sebagai ciptaan Allah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Nah, dari pembahasan yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan. Yang pertama, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Yang ketiga, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta. Yang keempat, semua benda, baik benda hidup maupun benda mati, adalah ciptaan Allah. Yang kelima, pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Yang keenam, iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anak ibu sekalian, video pembelajaran ibu hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita jumpa lagi nanti untuk video pembelajaran berikutnya tentang beriman kepada Allah atau mengenal Allah melalui Al-Quran. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Bu Ratna SPDI, Guru SDN 004 Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.